kembali aku menanyakan ke pacarku, kalau kita tidak punya anak, gimana gitu? It's okay gitu. Tenang aja, yang penting adalah kamu dan aku gitu. Pun masalah umur yang berbeda antara kita pun tidak jadi masalah buat dia gitu loh. Itu cuma angka gitu. Yang penting kita nyaman, yang penting kita bisa saling mengerti, itu lebih baik dibandingkan yang seumuran atau mungkin lebih muda tapi tidak menemukan kenyamanan yang sama gitu. Oke. Hai teman-teman, welcome back to Singgah Untuk Pergi. Dan seperti biasa, Mas Ayu Dewi di sini bakal bercerita. Tentunya nggak sendiri, akan ngajak teman yang pastinya akan berbagi perjalanan seputar kehidupan. Dan mungkin ini adalah satu momen yang kamu butuhkan minggu ini. Kali ini Mas Ayu akan ngajak seseorang yang udah Mas Ayu kenal waktu, bentar hitung dulu ya, waktu kuliah. Mungkin semester 2 lah ya. Cewek ini, cewek yang aktif banget di kampus. Jadi kayak semua UKM tuh mungkin dia ikutin, terus kayak dia jadi shiny, spring, splendid karena di mana-mana ada dia gitu loh. Terus orangnya cantik, energik juga. Terus gak bisa diem, mandiri tentunya. Langsung aja kita ngobrol sama Stephanie Agemsari. Yeay! Ayo yang di rumah tepuk tangan dulu. Halo. Luar biasa. Terima kasih Mas Ayu. Sangat Apa nih belum? Kita belum mulai. Belum iya, belum mulai. Udah selesai. Oh iya, selamat datang Mbak Tatep di ya tidak seberapa sofa saya ini ya. Ya, buat kehormatan banget lo bisa dipanggil berdua sama Mas Ayu di sini. Oh iya, gitu. walaupun pandangannya mungkin, berbeda iya, ya Mas Ayu. Kenapa mandang ke saya gitu Mas Ayu? Kebalik nggak sih? Kenapa kamu dendam gitu nggak sih di sini? Enggak ya? Enggak ada apa-apa ya. Kitanya biasa aja ya. Biasa. Mungkin yang nonton sekarang kayak aneh banget nih orang berdua satu frame gitu. Iya, ya. Bahas apa nih? Iya. Bahas yang mana nih gitu kan? Oke, Mbak Tatep apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Sehat sekarang ini. Mas Ayu sehat? Sehat. Ya seperti Sehat, ini. puji Masih Tuhan. gembala. Jadi ya pasti Ya cukup lah ya gitu. masih ada kegiatan terus lah ya yang penting ya. Anyway, sekarang sibuk apa Mbak Tatep? Sekarang ini masih kebetulan ya masih di bidang yang sama di event juga. Oh, dari event dulu sampai organizer. sekarang kayaknya memang berkutatnya di event terus nih. Dan memang mungkin menemukan passionnya udah di event nih. Jadi digelutin terus sampai sekarang. Oke, maksudnya apa sih yang dulu bikin Mbak Tatep tuh akhirnya kan cewek nih ya, maksudnya pekerjaan event organizer aku tahu dan pernah ngerasain juga itu tuh nggak gampang dan capek banget. Maksudnya apa yang bikin Mbak Tatep tuh sampai sekarang nih masih aja di sini gitu? Itu tadi mungkin aku menemukan passionnya Mas Ayu. Jadi memang aku orangnya kalau Mas Ayu bilang aktif, iya betul aktif gitu. Aku suka untuk memanage something, iya gitu loh. Ya kegiatan I.O kan seperti itu ya, manage something, kemudian berpikir kreatif gitu. Nah aku menemukan diriku di situ gitu loh. Oke. Mungkin memang dengan aku harus pulang malam, aku harus kerja itu dari pagi sampai malam, ntar pagi udah kerja lagi gitu. Tapi aku enjoy di situ gitu loh. Oke, walaupun aku pernah ngalamin sih kayak kurang tidur, terus kayak under pressure terus gitu. Cita-cita masuk di majalah Forbes 13 under 13 gitu. Sekarang 13 under pressure nih kayaknya ya. Lebih cocok gitu nggak sih? Manage klien, manage netizen juga nggak? Iya, betul, netizen juga. Oh, iya, Tapi iya. nggak seperti Mas Ayu sih. Kayaknya Mas Ayu lebih sabar lagi memanage netizen. Aku harus sabar dengan netizenku sendiri ya gitu, karena kayak bola api gitu dia. Oke, itu tadi Mbak Tata sempat mention gitu kalau kerja pulang malam, kadang pulang pagi juga. Udah nggak zaman pulang malam ya, pulang pagi. Pulang bahkan. pagi. Kalau misalnya belum lagi acaranya di mall, pasti harus loading Betul, barang-barang, betul, terus betul. berteman dengan circle yang tidak biasa gitu. Aku di circle yang memang cowok semua Mas Ayu. Bahkan teman-teman, vendor gitu kan, apalagi I.O ya kan, terkaitnya sama vendor-vendor lain itu memang cowok semua, tapi aku enjoy gitu di situ. Gitu. Tapi pernah mikir nggak sih, maksudnya kerja di lingkungan yang semuanya anak muda, terus seneng banget sama kerjaannya. Pada akhirnya sebenarnya mungkin kalau aku bisa bilang rencana masa depan tuh agak mundur nih
salah satunya mungkin married gitu. Ya. Maksudnya memasuki, berapa sih sekarang? Umur 30 Mas saya. Misalnya memasuki 30 nih, memasuki 30 gitu kan. tahun. Emang nggak pengen kerja malam-malam IO dianterin suaminya gitu misalnya? Ya kadang pengen sih, kadang pengen seperti itu, antar jemput gitu kan sama. Atau karena sama aja nanti kalau udah married? Bisa jadi ya. Nggak jadi juga. pengen kalau orang-orang bilang, lu tuh udah waktunya deh nikah. Lu udah waktunya ada yang ngemong gitu. Pasti ada keinginan seperti itu, cuman ya nanti dulu deh, masih happy, masih enjoy dengan kerjaan ini, masih pengen jalan-jalan, apalagi di IO ya Mas saya, kalau aku boleh cerita ya. Dulu aku pernah sebagai interviewer mencari calon pekerja untuk IO. Ada yang ngedaftar itu usia 30-an juga, dia sudah punya anak. Itu akan jadi pertimbanganku saat itu, karena dengan jam kerja IO yang tidak tentu, kemudian nanti bisa jadi dadakan nih malam ini kita harus meeting gitu, sampai jam yang tidak ditentukan gitu, pasti akan jadi pertimbangan ketika aku bekerja dengan orang yang sudah menikah punya anak. Dia pasti akan banyak excuse-nya, ya kan? Aku harus pulang ke rumah untuk jagain anak, aku harus ini, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Apalagi Sabtu Minggu itu waktu buat keluarga gitu. Nah itu yang jadi pikiranku. Aku bekerja di dunia IO, ketika aku menikah nanti atau ketika aku punya anak nanti, apakah aku akan mengalami hal yang sama seperti ini gitu. Oke. Beda kalau misal cowok di usia 30-an dia udah punya anak, pasti akan jadi pertimbangan juga, gajinya akan lebih besar karena tanggung jawabnya dia untuk keluarga ada. Sedangkan cewek bisa jadi tuh enggak gitu, malah akan jadi pertimbangan untuk tidak mengangkat dia, untuk tidak mengajak dia kerja di IO gitu. Carinya pasti yang lebih muda, single gitu. Nah ya seperti itu. Tapi apa yang itu kan kalau Mbak tetap cerita ke orang gitu, kenapa sih belum married ya masih enjoy apa segala macam, but in your deepest heart sebenarnya kayak keinginan untuk menikah itu ada di umur berapa? Oh, dulu ya waktu usia 20-an deh, 20 tahun gitu. Pernah pengen nikah usia 25. Oh itu usia-usia standar. Usia standar, bener. Age goals-nya orang married gitu kan. Apalagi kakak-kakakku itu, mereka nikah di usia yang segitu juga Mas saya, 25, 26. Itu pasti udah nikah aja. Sedangkan ketika aku memasuki usia 25, hello, aku tidak mencapai itu gitu loh. Antara aku masih senang dengan kerjaanku saat itu juga, dan yang memang belum menemukan orang yang tepat saat itu. Itu usia 25. Kemudian 25 aku punya standar lagi nih, usia 28 aku bakal nikah. 28 udah kelewat nih. Jadi ya masih, ya udahlah tidak usah ditarget seperti itu gitu loh sekarang ini. Sebenarnya Mbak Tetep sendiri juga menargetkan nih akan married di umur berapa gitu. Sempet dulu. Nah, orang tua kan baru ini ngalamin anaknya belum married pas usia 30 gitu. Maksudnya pasti banyak dong kayak omongan, mungkin ya bukan untuk mengecilkan hati sih enggak ya, cuman lebih ke kayak ditanyain, tapi ngerti nggak sih kayak anak kuliahan ditanyain skripsi kapan kelar gitu-gitu kan kayak udah pressure ya. Kalau dari Mbak Tetep gimana? Dari keluarga, kebetulan Mas saya itu baru akhir tahun lalu dan tahun ini baru menanyakan. Kalau mamah ya, mamah baru tanya tuh kapan nikah, itu baru-baru aja. Karena memang mantanku udah nikah. Terus teman-teman saudara udah nikah yang mana sih? Bukan yang itu Mas saya. Mantannya bukan yang itu. Yang itu juga nggak apa-apa. Yang itu kapan ya? Mantanku udah nikah. Saudara-saudaraku yang usianya lebih muda udah nikah juga. Jadi mamah tuh bertanya-tanya, ini bocah kapan sih nikahnya gitu. Dan itu kadang tidak disampaikan langsung ke aku, tapi lewat kakakku gitu. Kalau kakakku lebih gamblang lagi tanyanya, Waki kapan tuh nikah? Kamu tuh kapan nikahnya gitu loh. Ada nggak sih kamu nikah di kehidupanmu sebenarnya gitu? Ada Mas saya, tapi sebenarnya banyak hal yang membuat aku kemudian ya kayak tadi aku suka dengan pekerjaanku sekarang, aku sedang enjoy. Pertimbanganku nanti kalau aku menikah, apakah aku bisa mengalami hal yang sama dengan sekarang gitu. Kemudian apakah aku bisa jalan-jalan seperti sekarang, sebebas sekarang gitu ya. Jalan-jalan dalam arti bukan terus negatif ya.
dari tadi pas ngobrol sama Mbak Tetep tuh alasan kenapa belum married gitu, itu masih kayak ya aku masih pengen ini, aku enjoy dengan pekerjaanku, aku segala macam. Maksudnya masih berhubungan dengan diri sendiri gitu. Pernah nggak sih somehow kepikiran mikirin orang lain aja gitu? Mikirin orang lain ya. Kalau mungkin tekanan dari teman-teman ada gitu kan. Dari circleku aja yang teman kampus gitu udah pada nikah, teman SMA udah pada anaknya malah 2 sekarang gitu kan. Dari situ sempat juga aku ya males lihat sosial media mas saya. Aku ketika lihat Instagram isinya orang nikah atau punya anak gitu. Sempat mengalami hal itu gitu. Dan sekarang ini kan aku juga mikirin pacarku sih mas saya, karena sempat tahun lalu gitu aku sakit dan reproduksiku bermasalah gitu kan. Ada radang di reproduksi. Kemudian aku divonis sama dokter bahwa akan susah untuk hamil. Gitu. Kalaupun aku hamil itu terjadi di luar rahim. Intinya begitu. Saat itu duniaku runtuh mas saya, kayak ya di usia yang segini aku juga sebenarnya pengen gitu punya anak, punya keluarga, tapi harus mengalami hal itu gitu. Bagaimana dengan kemudian pacarku nantinya atau calon suamiku nantinya, apakah bisa menerima hal ini? Apakah bisa pasti akan punya mimpi, punya keluarga yang lengkap, punya anak ini. Tapi mungkin aku belum bisa untuk memberikannya gitu. Aku sempat menarik diri juga dari sosial media. Aku tidak kemana-mana, hanya di rumah aja. Pun aku kerjaan langsung cabut saat itu karena memang harus istirahat total. Pikiranku cuman aku takut aja gitu, kedepannya gimana ya gitu. Kedepannya kalau aku tidak punya anak ini, aku berarti tidak membahagiakan calon suamiku dan juga tidak membahagiakan keluargaku maupun keluarganya calon suamiku. Oke. Terus waktu ini, sorry flashback dikit ya. Waktu ngobrol sama dokternya, terus Mbak Tetep langsung ngobrol sama pacarmu nggak, sama pasanganmu nggak gitu? Saat itu dia ada di situ. Jadi ketika jadi kalian berdua ada di situ. Aku tidak berani membahas itu saat itu juga karena ya udah aku pulang ke rumah, kemudian aku nangis di rumah ini kan. Nangis beberapa hari sampai akhirnya aku ketika sudah tenang itu baru aku membahas dengan dia gitu. Sekitar ya beberapa minggu kemudian lah. Kamu gimana masih bisa menerima aku dengan kondisi seperti ini? Terlebih Mas Sai, cowokku yang sekarang ini usianya lebih muda 4 tahun. Oke. Dia masih berpotensi untuk mendapatkan cewek yang lebih ya seumuran dia atau mungkin lebih muda daripada dia. Dengan masalah yang tidak seperti aku ini gitu loh, yang mungkin aku divonis susah punya anak ini, cewek lain bisa membahagiakan kamu lebih dah gitu. Pikiranmu saat itu? Pikiranku saat itu. Okay. Jadi aku udah nggak apa-apa kalau misal memang mau nyari yang lain silahkan gitu loh. Aku mau memberikan kebebasan. Kamu udah kasih option itu ke dia, terus dia gimana? Dia bilang it's okay gitu loh. Tidak punya anak pun tidak masalah, yang penting kita berdua gitu. Adopt pun bisa. Kita punya piaraan anjing atau kucing pun bisa sama saya. Dia bilang gitu dengan menenangkan diriku ini. Pun masalah umur yang berbeda antara kita pun tidak jadi masalah buat dia gitu loh. Itu cuman angka gitu. Yang penting kita nyaman, yang penting kita bisa saling mengerti, itu lebih baik dibandingkan yang seumuran atau mungkin lebih muda tapi tidak menemukan kenyamanan yang sama gitu. Oke. Saat itu jadi dia sudah tahu, pun keluargaku pun aku langsung cerita ke keluargaku. Awalnya aku nggak berani cerita ke mamah nih, kalau cerita ke kakakku aku langsung cerita bahwa ini aku sakit gini. Kakakku langsung datang waktu itu ke Jogja juga menemui, terus ya udah memang keadaannya kayak gini. Kalau ibuku nangis tapi tidak berani di depanku gitu. Jadi di depan kakakku gitu. Kakakku yang cerita bahwa mamah nangis gini. Tapi mamah tidak pernah menunjukkan itu di depanku.
Ini ketika aku pulang ya sudah, hanya menanyakan kabarmu bagaimana, masih kontrol, masih berobat, gini. Kesehatan Kamu pulang aja ke rumah gitu, ke kampung gini, istirahat di sini gitu. Tapi aku nggak mau karena aku yakin aku pasti akan menjadi beban buat orang tua aku di situ. Gitu. Maksudnya mereka pasti akan mikirin, aduh gimana ya anak ini ya. Ya walaupun aku di sini pun pasti mereka kepikiran gitu, tapi aku selalu meyakinkan mereka bahwa aku aman kok, aku oke, aku masih bisa gini kok gitu. Beberapa bulan setelah sakit, aku mulai bangkit lagi Mas Sai. Aku mulai membentuk kembali semangatku, terus aku mulai kerja lagi, aku mulai menghadapi itu dengan nggak masalah gitu loh. Ketika aku mungkin tidak sama seperti orang lain gitu, masalah yang aku hadapi ini ya sebenarnya wang sinawang ya, artinya kita nggak tahu ke depannya. Ada berkah dari Tuhan, ternyata aku bisa punya anak itu nggak apa-apa gitu loh. Itu adalah suatu rezeki gitu. Tapi yang akhirnya aku bisa bangun lagi buat ngadepin ini semua, buat jalan lagi, dan ya apapun kata orang ya sudahlah, terserah gitu. Yang penting aku menjalani ini dengan turning point Mbak Tetep waktu ada di keadaan apa ya, pertama kayak bisa dibilang jatuh ya, terus kemudian bangkit, terus kayak yakin ya hidup harus dijalani gitu. Apa yang bikin Mbak Tetep jadi semangat lagi gitu? Semangat lagi ya saat itu ya. Kekuatan dari teman-temanku, dari keluargaku juga gitu, yang bikin kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu tidak akan menyembuhkan dirimu sendiri gitu loh. Kalau kamu terus meratapi apa yang kamu alami, yang kamu sakitmu ini, kamu fokusmu hanya di situ gitu loh. Seharusnya kamu fokus untuk sembuh, untuk bisa kembali lagi. Nah saat itu akhirnya aku buat kembali lagi, aku memang betul-betul percaya dengan diriku sendiri. Ya Tuhan, apapun yang terjadi, itu adalah kehendak-Mu yang terbaik. Gitu. Yang penting aku melakukan ini secara yang terbaik, aku memberikan yang terbaik. Aku menyerahkan ini semua padamu. Gitu. Saat itu kemudian aku punya kekuatan kayak, I'm coming back gitu loh. Aku bisa hadir lagi, kerja lagi, kemudian aku tidak membahas itu lagi dengan pacarku, kecuali semalam nih. Semalam aku karena semalam ya sempat kan Mas saya kemudian telepon terus bilang, Mbak jadi ya kita ngobrol gitu. Kembali aku menanyakan ke pacarku, kalau kita tidak punya anak gimana gitu. It's okay gitu. Tenang aja, yang penting adalah kamu dan aku gitu. Tidak punya anak pun tidak masalah. Ya semoga akan demikian ya Mas Sai. Ini sebenarnya kisah ini belum sampai ke keluarganya si cowokku juga gitu. Dan itu yang mungkin masih jadi ketakutan karena cowokku ini anak nomor 1. You know, tekanan anak nomor 1 bagaimana? Harus perfect, harus ini. Sesuai. Semoga kedepannya pun aku harap akan sama baiknya seperti sekarang sih Mas Sai. Semua orang akan menerima kekuranganku ini. Gitu. Pacaran sama pasangan yang sekarang berapa lama? Setahun, baru setahun. Ya setahun sebenarnya waktu yang cukup untuk mengenal ya. Yes. Kalau berkualitas gitu loh maksudnya, gitu kan. Gini, kalau udah pacaran setahun nih, pernah nggak sih di umur Mbak Tetep yang sekarang, terus walaupun pacarnya di rentang umur yang berbeda gitu, itu kayak ngajak nikah yuk gitu? Pernah. Sebenarnya kami berdua, aku dan pacarku ini, si pacarku ini, sama-sama punya pemikiran bahwa kita tuh nggak nikah nggak apa-apa saat itu. Kita belum pacaran gitu. Kami berdua sama-sama, ya buat apa sih nikah gitu. Dia dengan backgroundnya sendiri, dia punya alasan sendiri, dan aku punya alasan yang tadi kayak aku obrolin ini. Dengan background itu kita ngejalanin ini gitu loh, dengan tidak ada target ke depan, ya udah enjoy aja gitu yang sekarang ini. Tapi di tengah perjalanan Mas Sai, itu kami merasa menemukan orang yang tepat. Itu dia. Aku merasa bahwa dia orang yang tepat, dan dia merasa bahwa aku adalah orang yang tepat buat dia. Maka muncullah dari dia, nikah yuk gitu.
kaget. Terus? Ya bingung antara aku seneng gitu tapi percaya tidak percaya gitu, kayak Iya. bener nggak ya, aku ngiyain nggak ya, aku nikah nggak ya gitu loh. Masih ragu-ragu gitu. Karena obrolan waktu pertama adalah ya udah menjalani seperti ini Menjalani aja, seperti ini aja gitu. Tapi memang pada dasarnya yaitu kami sama-sama menemukan orang yang tepat gitu. Ketika dia ngobrol nikah yuk gitu, ayo gitu, aku mengiyakan gitu. Walaupun itu sebenarnya belum kita rencanakan secara matang ya Mas. Kita hanya sekedar ngomong gitu aja. Kalau kamu atau orang-orang lain tanya gitu, kapan nikah? Kami masih belum bisa menjawabnya. Gitu. Bisa jadi 3 tahun lagi, bisa jadi 5 tahun lagi. Tapi aku sudah memberikan beberapa resiko ke dia. Ketika kita nikah di beberapa tahun lagi, sebagai seorang cewek aku punya batas waktu, menopause, ya kan. Aku punya tadi tidak bisa punya anak itu. Usiaku bakal lebih cepat tua dibandingkan dia gitu. Kebetulan perbedaan usia kami 4 tahun Mas, lumayan lah gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian aku membuat dia untuk berpikir ulang gitu. Kalau kamu memang mau nikah sama aku ya dengan resiko yang seperti ini, siap atau enggak gitu. Bukan hanya materi, bukan hanya kemudian kita nanti mau tinggal di mana dan lain sebagainya. Ada hal lain yang harus dipikirin kayak gini, resiko-resiko ini. Oke, jadi lebih ke kesiapan berdua ya? Kesiapan berdua. Maksudnya kan ya kata-kata pernikahan tuh kan untuk sebagian orang ya tadi kalau denger tuh kan wah seneng nih akhirnya diajak nikah nih gitu-gitu. Tapi kan padahal di belakang tuh kayak masih banyak hal yang perlu dipikirkan gitu. Betul. Maksudnya dengan segala manusia kan punya keterbatasan gitu yang emang harus kita obrolin gitu. Kami dipertemukan dalam kondisi yang sebelum-sebelumnya udah pernah menyakiti dan disakiti Mas saya. Jungkir balik masalah love life itu istilahnya kami sudah pernah mengalami lah gitu. Nah, dipertemukan dalam kondisi niat untuk pacaran yang lebih dewasa. Dewasa ya Mas. Dewasa. Bukan dewasa yang itu ya. Iya. Bukan 21 plus Iya, tapi dewasa. Mature gitu. Pacaran yang lebih dewasa, yaitu tadi saling menghargai, kemudian saling ngertiin gitu. Nggak melulu jealous atau apa gitu. Kadang ya aku malah bingung sendiri sih, dia nggak pernah jealous, kenapa ya gitu. Ayo dong jelasin aku gitu, karena kan pengen ya. Ayo dong jelasin. Jadi curiga kan nih, kenapa ya? Ini yang besar baru nih gitu. Apa ya itu pacaran yang dewasa, yang mature, ya seperti itu mikirnya. Akhirnya Mbak Tetep mengalami sama pasangan yang sekarang gitu. Sama pasangan yang sekarang. Last question, are you happy with him? I'm happy, sangat happy. Saat ini aku bisa sekuat ini, bisa sampai sekarang ini aku rasa juga itu andil dari dia. Dia sangat support apa yang aku jalani, dia sangat menerima apa yang aku alami sekarang. Dia juga tidak mempermasalahkan kita beda usia. Gitu. Dengan keluarga pun dia sangat ngemong, artinya dia menerima keluargaku apa adanya. Dia perfect for me. Oke. Well, menikah itu bukan soal cepet-cepetan, rebut-rebutan, tapi butuh kesiapan untuk bisa berumah tangga di kemudian hari nanti. Semoga cerita ini dari semua perjalanan kehidupan dari Mbak Teteh bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa. Thank you.